Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi, kamu udah makan belum? Aku pengennya makan siang gratis sih dari Pak Prabowo kan. Kita walaupun orang-orang kantor juga butuh makan siang gratis, Pak. Kamu kan gratis selama ini makan siangnya. Iya sih. Ketika kan dari Pak Prabowo kali lebih enak gitu kan. Enggak, lebih enak yang di kantor kok. Oh iya, siap. Nih sorry ya penonton, di kantor kami tuh ada disediakan makan siang gratis. Mereka udah dapat makan siang gratis. Kan pengen nyobain susunya gitu. Oh iya, kita nggak ada ya. Nggak ada. Oke, jadi bagaimana? Di Kupas Berita kali ini kita mau bahas soal program makan bergizi gratis. Iya, yeay. Yang akan kita kupas secara mendalam. Nah, jadi programnya itu sudah berjalan dari tanggal 6 Januari lalu, Bang. Iya. Nah, Oke. aku mau nyampein yang lucu-lucu dulu. Yang lucu-lucu di Ada yang medsosnya lucu-lucunya, dulu. ya. Iya. Nanti kita serius, Bang. Nanti. Nah, Kita yang lucu-lucu, Saya ringan-ringan sebagai dulu. orang tua tuh emang serius. Iya, bener. Silahkan. Jadi di medsos ini rame kan banyak tuh Bang, kayak anak SD, anak SMP, anak SMA Karena yang diwawancara. dapat dari SD, SMP, SMA SD, ya. SMP, Udah SMA. dari PAUD kayaknya. Infonya udah ada yang dapat. Infonya udah ada yang PAUD, dari TK PAUD. gitu anak-anak. Nah, yang diwawancarain sama media-media itu ada anak SD sama anak SMA. Yang lebih tersorot ya. Iya, Barangkali SMP ada tapi nggak terlalu Iya, iya. viral. Nah, bedanya nih di anak SD Bang, kan anak kecil tuh masih pilih-pilih makanan ya Bang Picky ya. eater. Picky eater. Jadi pas ditanya, saya nggak suka sayur, gitu. Jadi makanannya nggak dihabisin gitu. Ada yang ayamnya keras, jadi nggak mau makan gitu. Apa enggak ini, Bang? Iya. Nasinya kurang anget. Iya, gitu. Anak kecil gitu, sangat jujur ya. Ini SD mana sih? Anak SD negeri entah di mana, Iya. random gitu kan. Terus ada juga yang mungkin suka sayur tapi nggak dihabisin susunya atau kayak gimana nggak suka Oh. gitu. Ada yang Enggak, bilang karena menunya apa aja sih? 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Ada ya? nasi, ada sayur, Nasi, sayur, ayam, protein lah ya, Proteinnya ayam, protein, ayam, terus ada ayam atau buah. telur kali ya. Buah, Iya, buah, Iya. ada susu. ada susu. Oke. Iya, Lengkap itu. lah ya. Lengkap. Coba picky lah kan, anak-anak nih masih picky. iya, Nah, iya. Terus banyak netizen pada bilang lah, nih anak SD picky eater banget sih gitu kalau dikasih makan Yang saya pernah bergizi. lihat ini minta French fries. Oh iya, maunya French fries. Maunya French Iya. Bisa fries. nggak diganti sama sushi? Wah, sushi. Dek, sushi tuh mahal, Dek. Itu satu itu aja 90.000 itu. Oh, itu yang di sushi yang mahal. Iya. Karena sushi yang murah aja. Oh, Tapi iya. ngapain kita ngomongin sushi? Kenapa jadi sushi? Iya, iya. Iya, jadi beda nih yang sama anak SMA Bang. Anak SMA tuh lumayan viral juga review-reviewnya. Bahkan kalau di SMA itu kan udah boleh bawa HP ya. Jadi Iya. mereka tanpa diwawancara udah bikin konten sendiri Bang. Ada yang saking senengnya, wih dapat makanan dari Pak Prabowo. Terus tiba-tiba musik, oke gas, oke Oke, gas, gas. gitu-gitu. Langsung joget gitu. Ada juga yang apa sih? Alhamdulillah. Yang Iya. belum dikasih makan siang gratis gitu sebelumnya. Ini Bang kayak satu hari yang gitu. Apa-apa? Cosplay jadi satwa liar gitu, jadi kayak nih guys belum dikasih makan siang gratis sama Pak Prabowo, Pak tolong Pak Min, sampai ngetek Gerindra kan yang teriak-teriak wak gitu. Enggak, yang nguak-nguak tuh siapa? Anak-anaknya Anak-anaknya belum dapat Oh, makan. oh, belum dapat makan. terus nggak sih Bang yang kayak gaya-gaya jadi monyet yang gitu-gitu, terus jumpalitan gitu kan, Terus dibawa lah makanan. ya dibawa Enggak. makanan. Oh. Nah, itu di komen juga sama admin Gerindra yang bikin ramai kan. Ini mah kalau kayak gini dapetnya buah doang, bukan 4 sehat 5 sempurna gitu. Karena binatang. Iya, karena dia cosplay jadi binatang. Ada juga yang komen gini Bang, sebelum dikasih cosplay jadi Ragunan, pas sesudah dikasih jadi jaranan, tau nggak? Yang apa joget-joget gitu. Iya, ada yang komen juga Bang, anak Makanya SD. jaranan apa? Apa? Jaranan apa sih, kayak Jaranan kayak Jawa ya? Jawa gitu, Iya, iya. kayak Kamu anak Batak sih. ya, aku anak Batak, maaf ya teman-teman. Ada yang komen Bang, anak SD kurang garam, kurang enak, kurang Oh, iya. suka sayur. Anak SMA kurang banyak. Apa enggak anak SD picky eater, anak SMA all you can Oh, eat. mungkin. Emang porsinya dikasih lihat nggak? Iya, satu porsi, bukan porsi Nggak, yang saya mau banyak nanya. ya. Memang antara makanan anak SD sama makanan anak SMA sama jumlahnya? Kira-kira? Kira-kira sih mungkin sama ya. Ya itu, Mungkin itu juga kelewatan sih. Makanya dibilang bahwa anak SMA
all you can eat itu Iya. ya karena dia kali ini kok jumlahnya sama dengan makanan anak SD. Tapi mungkin dibanyakin sedikit, cuman anak SMA tuh kan emang harus banyak makan ya, tukang maksudnya iya. mereka Makan geragas gitu. Iya, karena kan mereka mikirnya gini Bang, oh iya gue dapat makan siang gratis yang biasanya makan siang di kantin, mungkin mereka bisa menghemat 10-15 ribu gitu. Jadi bisa emang ada yang bisa buat jajan yang lain, ada yang Iya. berpikir bisa disimpan nih buat entah. Iya. Nah, kalau misalnya anak kelas menengah gitu ya, mungkin dia dapat makan itu, terus kan dia juga bawa uang jajan kan, Iya. dia bisa makan jajan Yang lain. di kantin juga. Iya, terus dibawa pulang mungkin ya. Enggak Atau mungkin lauknya ditambah. ya Iya. kayak tadi kan, kalau kepengen taruh lah apa tuh makanan ayam yang udah kecil-kecil gitu. Popcik. Pop Ya chicken. kayak gitulah Chicken. makanan-makanan yang tambahannya dia bisa beli di sana. Jadi dia seneng aja dikasih makanan sebanyak itu dari Pak Prabowo. Sebetulnya bukan dari Pak Prabowo dong. Pak Prabowo ya. Dari Prabowo. program Pak Prabowo Mas Gibran. Oh iya. Program makan Nggak, siang ya. bergizi Iya. Jadi emang ini gratis. program pemerintah lah ya. Pemerintah. Jadi udah dapat dari pemerintah, terus uang jajannya bisa dia pakai yang lain kan? Iya, benar. ditabung gitu kan. Atau ditabungnya anak baik banget ya. Iya, ditabung. Tapi memang kalau misalkan itu ada di zaman kita SMA mah kita Hemat banget. hemat banget gitu. bisa jajan ini, jajan itu gitu. Karena kamu dulu punya uang jajan. Ada uang Dapat. jajan. Tapi habis buat makan. Habis buat makan. Buat makan. Iya. Nah sekarang udah aman nih uang makan siangnya Iya, ya. iya. Jadi bisa beli yang lain-lain kan. Bisa. Betul. Aduh baik banget nih pemerintah memang. Kasih ya pemerintah. Terima kasih Pak Prabowo. Oke, gas dulu. Enggak. Tapi kalau saya sih justru juga melihat mungkin tontonan kita lain sih ya. 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 Ini yang kamu pernah lihat deh. Seorang anak yang bilang makanannya nggak dimakan. Iya, iya, Ditanya iya. sama gurunya, Iya, kenapa? iya, Bang. Saya mau bawa pulang Untuk ibu iya, saya buat gitu. ibu. buat ibu saya. Kenapa? Karena di rumahnya nggak ada makanan. Nggak ada makanan. Gak ada makanan. Itu mengharukan kan ya. Jadi maksud saya gini, orang kan sering menganggap kayak tadi tuh yang diributin, apa sih buat apa sih makanannya apa segala macam. Iya. Orang tuh sering lupa bahwa di Indonesia ini ya ada banyak orang-orang ya kelas ekonomi yang mungkin menengah ke bawah ya, Iya. yang sebetulnya mengalami kesulitan menyediakan makan siang buat anak-anaknya. Dan ini pemerintah datang dan ya barangkali kualitasnya bukan fried chicken kan. Bukan French fries. Bukan French fries. Bukan sushi. Tapi kan nasi, ayam atau telur atau daging Iya, kali iya. ya. Apa kornet? ya? Kornet. Kornet, ada sayurnya, ada buahnya, Ada susunya juga. ada susunya. Itu kan ya kalau buat menengah ke atas sih barangkali tidak terlalu berarti. Tetapi kalau kita bicara tentang kalangan menengah ke bawah, dan itulah yang sebetulnya menjadi sasaran program ini kan, mereka-mereka yang barangkali dikhawatirkan rumahnya atau keluarganya tidak punya cukup dana untuk membiayai anak-anaknya untuk memperoleh makanan bergizi yang cukup setiap harinya. Tuh udah mulai serius kan. Sekarang bercanda lagi. Jangan kita serius. Kita serius dulu. Nggak, yang bercandanya udah habis nih. Udah, oke, gasnya udah habis. Cerita-ceritanya segitu aja. Waduh. Kamu nggak punya adik-adik yang masih sekolah? Aku anak baru tunggal. masuk SMP adikku. Dan dia nggak cerita. Dia sih sampai sekarang masih dapat uang jajan ya dan dapat bekal dari rumah. Kenapa tuh? Gak apa-apa. Ya. Sehingga dia nggak makan atau di sekolahnya nggak ada. Infonya memang sebetulnya belum gimana ya. Mamaku sempat nanya, katanya wali murid juga sempat nanya, cuman belum ada info lebih lanjut lagi. Jatahnya belum dapat kali. Belum. Ini swasta atau negeri? Swasta kalau adikku. Oke. Mungkin negeri dulu kali ya bertahap. Ya mungkin ya. Tapi ya tadi itu dia barangkali udah cukup juga sebetulnya makanan. Iya. Ya kalau misalkan dilihat-lihat sih Bang, kalau misalnya anak SD memang
cenderung picky eater ya. Maksudnya kayak ada beberapa oknum yang bilang, ini gimana sih program makan bergizi gratis Buang-buang tapi duit. buang-buang anggaran aja gitu kan. Anak SD aja nggak dihabisin tuh makanannya gitu. Cuma kan itu balik lagi ya, beda-beda gitu kan. Ada yang terbantu banget kayak cerita Bang Ade tadi. Karena aku ngelihat beberapa klip video yang kayak anak makan nasi doang yang di plastik gitu. Plastik, dia nasi dibungkus plastik, dia makan nasi doang. Ada yang Nggak, ini anak SD. Bukan, yang dia makan itu adalah makanan bergizi gratis. Bukan, jadi maksudnya dia sebelum ada program makan bergizi gratis ini dia makannya cuma nasi gitu. Dan aku ngelihatnya dengan adanya program ini kayak anak-anak yang seperti itu terbantu gitu. Iya. Jadi saya juga mau bilang itu ya. Kita nggak usah peduli lah sama politik. Artinya nggak penting Anda tuh dulu dukung Ganjar atau Anies atau Prabowo atau siapapun ya, atau Anda nggak milih misalnya. Tapi ini adalah sebuah program yang menurut saya sih ya kelewatan kalau nggak didukung. Kalau kita barangkali masih misalnya berhitung-hitung gitu ya tentang emang kita sanggup nggak sih dananya? Nanti kita bisa bicarakan ya. Tapi barangkali di sana deh kita memikirkan tentang gimana cara mendanai ini. Tapi kalau programnya menurut saya, come on, ini kan luar biasa baik ya makanan gratis ini. Saya termasuk orang yang dulu bukannya sinis tapi emang bisa ya. Tapi kan kemudian terus-menerus dijelaskan oleh pemerintah ya bahwa bisa kita punya kok dananya ya. Bahkan yang menurut saya paling hebat adalah Prabowo sampai mengeluarkan dananya sendiri. Pribadi. Ada uang pribadi. Iya. Dana pribadinya kan. Saya nggak tahu iya kan? Iya. Menurut saya setelah itu dilakukan dan kita masih menolak, itu menurut saya ayolah kamu nggak usah jadi warga negara Indonesia aja deh. Karena awalnya kan tadi di target awal di 20 berapa provinsi? 26 26 provinsi provinsi. Dari 34 ya. Ini kan baru awal ya Bang. Maksudnya pasti ada target awalnya dan itu bakalan terus-terusan bertambah gitu Bang. Betul. Jadi yang tadinya kalau anggarannya ada ya. Kalau anggarannya ada, yang tadinya adik aku mungkin belum dapat, mungkin nanti bisa dapat. Karena kan baru banget Bang, 6 Januari kan. Gitu. Kayak bertahap, sabar gitu. Yang sabar. Tapi saya mau bilang satu hal nih. Bahkan sebetulnya misal adikmu ya, berdasarkan ceritamu tadi, kalau Anda itu sebetulnya anak-anak ini sebetulnya nggak terlalu perlu makanan gratis, ya saya nggak tahu apakah nanti akan ada penyesuaian misalnya. Ini ada sebuah sekolah nih, misalnya bayangkan, terus murid-muridnya nggak makan, misalnya ini sekolah elit, misalnya. Ya udah kali. Bulan depan udah dibilang kita nggak usah dapet deh, kayaknya kita atau dikurangi lah, kan bisa. Atau dialokasikan ya. Dialokasikan ke sekolah lain kan bisa. Karena mungkin juga nggak sedikit sekolah-sekolah yang memang ya muridnya berasal dari kalangan menengah ke bawah, jadi pasti itu akan lebih bermanfaat kalau dialokasiin daripada istilahnya ya komen makannya kurang gitu. Ya udah. Komen nih orang tua kali ya. Kayaknya sih. Ngomel-ngomel, apaan makanannya gitu. Ya udah kamu kasih saran dong, jangan bilang bahwa ya namanya juga cuma 10.000 atau 15.000 karena kan memang anggaran proporsinya kabarnya katanya sih Bang dari yang 15.000 jadi 10.000 infonya sih. Nah gitu. Kalau ada realokasi kali dari sekolah yang nggak butuh ya kasih yang butuh. Dikasih aja ke sekolah lain yang memang lebih butuh. Tapi gitu. Yang penting adalah dengan makanan bergizi gratis ini kita bisa berharap bahwa anak-anak Indonesia itu tidak ada lagi ya atau hanya minimal yang akhirnya setiap hari dia tidak bisa memperoleh pangan atau makanan yang mencukupi kebutuhan gizi dia. Betul. Kan itu yang kita pikirkan kan, itu yang harusnya menjadi prioritas. Benar. Ya. Maksud saya gini, kalau sekarang ini kan baru dia mulai tanggal berapa tadi? 6 Januari. Artinya baru 2 minggu? Iya. 2 minggu. Ya tentu aja ada misalnya cerita tentang berantakan, begitu makanan datang nggak sempat disiapin segala macam. Ya namanya juga hari-hari pertama.
Pasti nanti Sama. akan terbiasa gitu. Pasti dong. Iya. Orang kan menyesuaikan diri. Oke, caranya adalah dengan A, B, C gitu ya. Iya, Iya. Kan pasti ada caranya Iya, ya. iya. Manusia aja kalau ke lingkungan baru kan pasti ada adaptasi. Ada adaptasi. Begitu juga program gitu. ini. Jadi kalau cuman itu masalahnya, itu tolong dimaklumi. Dan yang saya dengar itu sebetulnya nih, koreksi saya kalau saya Iya, salah iya. ya. Itu misalnya di daerahmu, di SD-mu Iya. ya. Taruhlah ada 300 siswa misalnya, Misalnya. ya, SD-nya ya. Ah. Nah, yang terlibat untuk menyediakan makanan itu di sana adalah masyarakat setempat, Oh, warga sekitar ya. warga sekitar. Jadi ada namanya ini penonton semacam badan bukan apa ya, dapur umum atau dapur gizi ya. Jadi nantinya dapur gizi ini mungkin sistemnya merekrut warga sekitar yang memang sudah tahu oh ini jumlah anaknya segini di satu SD atau Ya. satu SMP. Nah, nanti yang masak atau yang istilahnya ngelola makanannya itu warga-warga sekitar yang direkrut oleh Oke. si dapur atau ya dapur gizi umum ini gitu loh. Jadi Ini akan atau sudah? katanya sudah Sudah diterapkan sudah gitu. diterapkan. Sudah mulai dicoba, Iya, kan, dan- dijalankan. Iya, jadi intinya tuh sebenarnya bukan orang sembarangan juga, warga sekitar yang memang sudah paham mungkin kayak kondisi anak-anak yang sekolah di Iya, daerah iya. situ tuh gimana gitu. Jadi mungkin itu bisa membantah anggapan bahwa ini yang masak mungkin orang yang kurang kompeten atau apa ya. Bahkan ada tuduhan, wah ini sih bisnisnya Gerindra. Wow. Kagak. Oh, Dan itu tuh benar-benar bermanfaat. kasihan Partai Gerindra. Iya, dan itu tuh gak cuman warga sekitar ya penonton, itu tuh diawasi juga. Diawasin. Jadi nggak bisa gitu. sembarangan, dan itu tuh katanya sudah ditentukan menunya. Jadi untuk hari Senin misalnya menunya ini, Mm-mm. Selasa ini gitu. Ini kalau penonton juga punya anak di sekolah yang ada makan bergizi gratisnya, share cerita deh, Ya tulis boleh aja banget di di bawah. kolom Boleh komentar banget. kalian bisa Kalau ada mau sharing. masukan apa kritiknya gitu ya. Iya, gitu. Karena menurut saya terlepas dari segenap kelemahan kekurangan cacatnya, Mm-mm. ini justru program yang harus sama-sama kita dukung dan kita Iya. beri masukan ke si pemerintah. Iya ya. betul. Ya misalnya saya nggak tahu apakah ya bagus sih melibatkan masyarakat setempat, tapi kan juga harus kualitas kan harus dijaga juga ya, jangan sampai Iya. Betul. jangan Misalnya- sampai ya 10.000 ntar diambil 1.000. Iya ya. Oke. Itu mesti itu tapi memang mesti diawasi sih, jangan sampai udah ditetepin segini malah ternyata kok tiba-tiba budgetnya kepotong. Betul. Atau Iya, enggak iya, iya. mungkin di sisi lain kan banyak komentar atau soal apa ya, tanggapan ini nasinya basi kayak gitu-gitu lah. Itu juga Itu saya juga dengar tuh. mungkin gimana caranya mesti diawasi, dicari solusi jalan keluarnya, makanannya kualitasnya tetap terjaga gitu. Karena semua ini nggak sentralistik, nggak hanya dari Jakarta gitu. Jakarta Kayaknya iya. di setiap daerah itu Iya. Itu infonya dapur umumnya di Indonesia berapa? Kalau nggak salah jadi untuk tahun pertama katanya pemerintah itu menyiapkan 5.000 dapur umum. 5.000. Dan untuk nanti tahun-tahun ke depannya akan meningkat Bang, dan targetnya itu 30.000 dapur umum yang akan dibangun. 5.000 nggak banyak ya, 5.000 dapur umum di seluruh Indonesia sih mungkin. nggak terlalu Mungkin banyak. Tapi satu kelurahan satu dapur umum. Kan banyak tuh biasanya sekolah. Oh iya, nggak ngerti iya, juga. bener. Biasanya. Ya artinya kita percaya lah pemerintah pasti mempersiapkan ini dengan seksama lah, dengan Dan cukup berhati-hati. angka itu juga mungkin nggak bisa dijadikan patokan karena perkiraannya 5.000, tapi nggak tahu nanti di lapangan Lebih. bisa bertambah gitu. Ini kalian tahu nggak berapa biaya untuk si makanan bergizi ini? Biaya Keseluruhan kita Keseluruhan. ya. Indonesia menghabiskan berapa triliun gitu? Infonya sih ya yang waktu bulan Desember itu infonya ya yang ada di media itu 71 triliun. 71 triliun. Itu Oke. awalnya. Tapi gimana sih? tapi Tapi sebelumnya tuh sebenarnya diperkirainnya tuh nggak 71 Bang, tapi Oh, 450 untuk yang Wow. 1 tahun. setahun tuh Jadi 450. 71 itu cuma buat sampai bulan Juni ya. Juni kalau nggak salah. Iya, bulan Juni. Jadi ya seterusnya bakalan bertambah terus jadi nggak 71 triliun. Iya, karena kayak ibaratnya ditargetkan 450 triliun Setahun. setahun Wow. untuk makan siang. Itu Tapi- gede banget sih. Iya, itu lumayan gede sih kalau misalnya memang dialokasikan untuk makan siang gitu. Karena kan juga ya namanya makan siang kan pasti nggak ecek-ecek lah Bang, pasti kan. Ya Maksudnya tadi karena banyak. yang 10.000 banyak, itu, iya 10 atau 15 ribu 10.000 itu ya ya jadi makanya kalau memang angka
anggarannya sebesar itu? 150. Karena saya dengarnya memang cuma 70 triliun Itu ya. ya awalnya yang Desember kemarin sih bilangnya. Kalau yang aku lihat di pernyataannya Pak Zulkifli Hasan, Bang. Jadi tuh kan yang tahun ini kan 71 triliun nih. Terus itu cuma sampai bulan Juni. Nih penonton bisa koreksi aku ya kalau salah ya. Ini berdasarkan yang aku lihat. Nah, terus di bulan Juli sampai Desember itu bertambah 140 triliun. 140 ya. 140 triliun. Jadi di luar yang 70 Di luar yang 70. Jadi ada 200. Tahun itu 210. Nah, dia bilang berarti buat tahun 2026 itu bisa 420 atau mungkin sampai 450 gitu. Oke. Nah, itu makanya dengan dana sebesar itu 420, 450 atau 210. Yang nggak boleh main-main, karena kalau ini main-main bisa jadi sumber korupsi lah. Nah itu kalau nggak diawasin kan korupsinya lumayan. Makanya karena itu masyarakat lebih baik terlibat secara sungguh-sungguh mengawasi ya, memperhatikan apa yang terjadi di lapangan ya, bukan malah cuma nyinyir-nyinyir nih, nggak ada gunanya. Nih mungkin biar nggak nyinyir juga, penonton perlu tahu bahwa itu 71 triliun emang dana apa aja bla bla bla. Jadi perhitungannya gini penontonnya. Oke, ya boleh. Gimana? Jadi kan ada dianggarkan itu 10 sampai 15 ribu, 10 ribu katanya ya. Nah 10 ribu dan kabarnya penerimaan manfaat untuk tahun pertama itu 20 juta siswa. Nah 20 juta siswa dan hari operasionalnya kan kalau nggak salah katanya uji coba sampai Juni ya. Ya ini lagi uji coba nih sekarang. Juni ya, Juni. It means 220 hari. Jadi kalau misalnya dikali 220 dikali si 20 juta siswa sebagai uji coba itu ditambah 10 ribu anggarannya itu kira-kira menghabiskan 44 triliun. Oke. Sekitar segitulah. Buat nyediain makanan itu. Buat nyediain makanan yang sampai Juni. Jadi ini nggak ada lagi nih yang itu 71 triliun dari mana, dananya apa aja, bla bla bla. Nah, perhitungannya gitu. Mungkin kalau perlu dicatat ya biar. Kalau dari mananya APBN dong. APBN iya. Sumbangan Pak Prabowo. Sumbangan Pak Prabowo ya kan. Tapi kali kalau ada pengusaha-pengusaha nih kalau mau bantu. Iya, bisa banget. Bantu banget lah ya. Ini tapi tadi itu ya yang belum sempat kita bicarakan. Kalian menyebut sekarang ini untuk sementara buat berapa juta tadi? Berapa juta siswa? 20 nah 20 juta itu. Nah 20 juta itu nggak cuma di Jawa kan? Nggak cuma di Jawa, pasti tersebar. Nah itu yang harus juga tolong kita perhatikan bersama. Sebetulnya apakah seluruh siswa tersebut memang butuh makanan gizi gratis? Iya, gitu. Saya nggak tahu lah. Ini kan kita ngobrol awam aja nih. Atau mungkin perlu lebih dijaga, bukan lebih dijaga, tapi ya nggak usah semualah dapat. Iya, yang dapat tuh hanya yang mungkin ada kelas-kelasnya. Kelas-kelas di mana sekolah ini dapat bantuan makanan bergizi gratis. Ada sekolah yang nggak perlu, atau sekolah yang nggak perlu sampai semua siswa dapat. Karena betul kan, kalau saya membayangkan kalau anak-anak yang datang dari kelas menengah ke atas, dia datang ke sekolah, udah dikasih uang sama orang tuanya. Pas dia lihat makan gizi makan gizi gratis, itu nasi, sayur, buah plus taruhlah apa tadi kornet. Kan belum tentu dia tertarik kan. Iya. Ya ini bukan karena dia itu borjuis atau apapun, tapi ya nggak selera aja makannya. Ya walaupun saya juga baca tuh beberapa orang bilang ini artinya orang tua harus mengajarkan anaknya untuk makan sayur. Karena banyak loh anak yang nggak makan sayur kan. Betul. Ya cuman kalau anak itu tetap nggak mau makan gimana? Apaan sih nih gitu ya? Itu jadi itu tantangannya. Itu tantangannya. Ada anak yang maunya makan kalau bekalnya dibikin-bikin, dihias-hias pakai dicetak nasinya. Kan ada yang effort kayak gitu banget ya. Tidak mungkin gitu. Jadi tapi yang penting kita bantu nih pemerintah. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kita juga di sini kan melalui video kita bisa promosikan. Ayo makan terus. Ayo bantu. Oke, ayo bantu kita untuk memajukan program makan bergizi gratis ini karena emang benar-benar sebermanfaat itu. Apalagi selalu pikirkan tentang kebutuhan kalangan menengah ke bawah. Mereka itu pasti sangat-sangat terbantu oleh makan gizi gratis itu. Terima kasih Pak Prabowo-nya tuh jangan cuma dari anak-anak SMA tadi. Tapi kita semua harus bilang itu terima kasih loh anak-anak
Ya mudah-mudahan ini nggak cuma dengan pada anak sekolah, tapi juga bisa nantinya kan pada ibu hamil, Ibu segala hamil macam ya, kan. ya. Ya itu we support this program. Iya, kita support dan pantau terus gitu. Yang kita sama-sama lah memantau program ini, jangan sampai ada yang mengkorupsi. Itu Itu yang kan paling itu kan nakutin yang itu paling ya. ditakutin ya, karena anggarannya besar sekali gitu. Kalau Pak itu jadi bahan evaluasi juga, takutnya nanti itu dananya segini kok Iya. tiba-tiba hilang ya. Bisa tuh. Harusnya 10.000 tapi cuma nasi sayur. Nah, di foto aja nanti ya. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya penonton ada pengalaman anaknya atau adiknya dapat makanan dari program ini, Ya. boleh komen di bawah. Atau juga. kalau misalnya ada Iya. teman-teman penonton yang pernah belajar tentang program makan gratis di negara lain, Oke, Iya betul, bisa juga. sharing, bisa banget Bisa sharing. cerita kan? Juga, bisa cerita. harusnya gini nih Pak, bla bla Iya, bla bla. Iya, kasih solusi ya. Kasih Suruh puasa aja Pak, enggak ya? Jangan dong Bang. kasihan dong. Kasihan. Kalau misalkan ada ide-ide konten juga boleh komen banget di bawah gitu. Boleh Oke, banget. Apa? Stay tune terus di Ya. program kita berikutnya. Bye bye. bye.